صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ Nah ya lihat انبعث Mas. أشقاها But Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Aiman, Ya, Afwan Ustadz, nggak usah pakai moderator, langsung aja Ustadz ya.
Oh gitu ya, enggak dibuka Antum dulu ya. antum langsung buka, langsung tutup gitu aja Ustaz nanti. Oh gitu. Lebih bagus sih ada moderator Bang Haris biar Ini kebetulan tidak ada yang jadi moderator Ustaz. Saya pas ada keperluan lain ini. oh Bang Siapa Haris ya? Saya aja moderatornya, Pak. Oh, bisa Pak Ikhwan, silakan. Ya. Pak Ikhwan, tolong di open videonya ya. Ya, tapi nggak pakai background nggak apa-apa ya. Iya. Tapi begini aja nggak pakai background nggak apa-apa ya, Pak Aris ya. Gak apa-apa, Pak. Silakan Pak Mubarak. Ya. Langsung dimulai ya. Nun. Ngaji lah, nabi dulu ngaji. Sudah ada 28 orang peserta. Pasain semuanya. Assalamualaikum, saya sapa dulu Ustaz Iman. Apa kabar Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Senang bisa silaturahim Ustaz. Ya. Ya Pak Ikhwan, langsung dimulai aja seperti yang kemarin, jam 4 kita langsung mulai. Siap, Oke, silakan Pak baik. Ikhwan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala dan Robi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ustaz Aiman dan juga Ustaz Lutfan yang telah hadir bersama dengan kita. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di platform Zoom ini dalam rangka Thalabul Ilmi. Kita melanjutkan kembali kajian kita, kajian MIM kita, menghafal itu mudah. Mudah-mudahan mari kita niatkan segala yang kita lakukan hari ini, insyaallah mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penggugur dosa kita di masa lalu, dan insyaallah mengalirkan pahala bagi kedua orang tua kita. Sebelum dimulai, mari kita awali dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja kepada Ustaz Lutfan dulu atau Ustaz Aiman langsung? Ustaz Lutfan. Baik. Ya. Baik, kepada Ustaz Lutfan, boleh tafadhol masykuran, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul di yang Allah berkahi ini insyaallah. Rahmati Allah, kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana berkat perjuangan beliau dan para sahabat gitu ya, sampailah Al-Quran ini di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan sore hari ini ya, kita akan melanjutkan ya, motivasi Quran sekaligus menghafal ayat berikutnya, yakni di surah An-Naba, yang dimana
kemarin sudah disinggung oleh Ustadz Aiman tentang tips-tips menghafal Al-Quran. Karena ini mudah. Ya mudah ya, dilakukan segala hal. Mudah dibaca, mudah diartikan, mudah dipahami, mudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mudah diajarkan. Pokoknya Al-Quran ini mudah. Setidaknya ada 8 ayat Allah firmankan mudah. Surah Al-Qamar, surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an, kenapa tidak engkau zikirkan? Masya Allah. Artinya Al-Qur'an mudah. Ayat yang kelima Allah firmankan di surat Toha ayat kedua, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Maka tidaklah kami jadikan Al-Qur'an ini sulit, kata Allah. Artinya Al-Quran ini mudah. Di ujung ayat surah Maryam, di ujung ayat surah Al-Muzammil, faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Allah mudahkan lisan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini adalah bahasa hati, bahasa kolbun, yang merupakan makanan untuk hati kita. Karena setidaknya setiap hari kita ini harus 2 kali makan sehari semalam. Yang pertama, makanan zohir, masuknya lewat mulut, diproses ya, oleh lambung, mana yang bisa diambil menjadi sari-sari makanan, sisanya dibuang kembali menjadi sebuah kotoran. Ada yang makan 3 kali sehari, ada yang makan 2 kali sehari, yang dia sifatnya zohir. Nah, banyak manusia hanya fokus ke makanan zohir saja. Padahal hatinya juga butuh makan, namanya makanan batin. Ma'idatan minas sama, hidangan dari langit, makanan dari langit. Allah menurunkan hidangan dari langit ini bukan emas, nasi, beras, bukan mobil mewah, rumah mewah. Yang Allah turunkan dari langit ini adalah ayat Allah. Tubuh kita secara zohir karena memang diciptakan dari tanah, maka makanannya pun bersumber dari bumi, bersumber dari tanah. Di surah Al-Baqarah ayat 61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'am wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Allah tumbuhkan apa-apa yang ada di bumi. Apa-apa yang ada di bumi ini, karena tubuh kita dari tanah, maka sumber makanannya pun dari tanah. Ruh ini berasal dari mana? Di surah As-Sajdah ayat ke-9. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian kami tiupkan ruh dari ruhku, kata Allah. Maka ruh kita ini berasal dari ruh Allah. Sumbernya dari mana? Dari langit. Yang nanti makanan ruh kita ini, makanan hati kita ini, itu juga harus makanan dari langit. Amat sangat unik manusia hari ini ya, memberi makan jin yang sifatnya abstrak menggunakan makanan zohir. Nggak nyambung kan? Bagaimana dia bisa ngasih makan jin lewat sungai, dia masih makan jin lewat pohon. Ngasih makan jin berupa apa? Berupa makanan zohir, nggak nyambung, nggak masuk akal. Ruh kita ini yang sifatnya juga goib, itu harus menggunakan makanan-makanan yang bersumber dari langit. Karena Allah tiupkan ruh kita dari ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang Allah turunkan dari langit? Ya Al-Quran. Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat ini adalah makanan untuk hati kita. Maka ada orang yang
sudah punya keluarga lengkap, istri ada, suami ada, anak sehat, pendidikan tinggi, gaji ada. Tapi kok susah ya tidurnya, enggak tenang ya, karena hatinya belum dikasih makan. Nah, hatinya belum dikasih makan. Maka terkadang dia tidak tenang, gundah gulana, susah tidur. Inilah yang disebut dengan ruh Al-Quran. Karena Al-Quran adalah makanan untuk ruh kita, untuk rohani kita. Maka mudah-mudahan wasilah MIM, program MIM ini adalah program kita untuk bisa memberikan konsumsi untuk hati kita. Memberikan konsumsi untuk rohani kita. Untuk hati kita. Sehingga insya Allah hidup kita menjadi lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai, insya Allah. Maka kalau kita absen, 1 hari tidak ikut, dan lain sebagainya, maka pasti akan ada aja yang kurang. Kayak merasa ada yang kurang, kayak ada yang belum lengkap, kayak ada yang belum sempurna. Karena apa? Karena hati kita belum dikasih makan. Makanan bagi hati kita yakni Al-Quran, ayat-ayat Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah Allah firmankan di surah Muhammad surah 47 ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalu. Tidakkah kalian mentadabburi Al-Qur'an atau hati kalian terkunci, kata Allah. Jadi yang menghalangi kenapa Al-Qur'an tidak masuk ke dalam hatinya, tidak ada kemauan, tidak ada keistiqomahan, karena hatinya sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari kita bersihkan lagi hati kita luruskan niat kita menghafal Quran bukan untuk tampil hebat, bukan untuk mencari nama. Kita melakukan semua ini karena untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda syukur kita karena sudah dipilih Allah untuk menjadi keluarganya di dunia, untuk menjadi calon-calon penghafal Al-Quran. Diizinkan Allah walaupun kita sibuk, ada pekerjaan, ada usaha, belum lagi ngurus rumah, ngurus keluarga, tapi masih Allah sempatkan untuk bisa mengikut program seperti ini. Bayangkan, dari awal kemarin ada 80-an orang saat launching. Tinggal berapa orang ini sudah, Masya Allah. Maka beruntung kawan-kawan yang dirahmati Allah, Allah berikan kesempatan untuk setiap harinya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan sampai maut memisahkan insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh Ustadz Aiman. Mudah-mudahan lagi-lagi luruskan niat, bersihkan hati. Jangan takut lupa. Kalau lupa hafalkan lagi, lupa hafalkan lagi. Dan insya Allah nanti kalau bisa setelah dihafalkan ya harus disetorkan ya. Jadi harus disetorkan apakah itu berupa voice note atau lainnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Silakan lanjut berikutnya dengan Ustadz Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah khair kepada Ustaz Lufan atas motivasi Al-Qur'annya yang insyaallah mudah-mudahan memberikan tambahan nutrisi bagi kita untuk semakin semangat mendalami Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sudah dimudahkan begitu mudahnya oleh Allah untuk kita. Maka insyaallah dengan wasilah kita mengikuti MIM ini, kajian MIM ini, kita pun juga akan diberikan kemudahan oleh Allah. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, lanjutnya sesi berikutnya yaitu menghafal Al-Quran mudah kepada Ustaz Aiman. Oleh tafadhol masykuran. Izin kami menyapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Ustaz, sehat, ya. Bang. Barakallah. Baik. Silakan Ustaz, langsung saja kami persilakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Yang walaupun kita lagi online ya, lagi Zoom, tapi saya doakan yang jawab salamnya semangat, semoga Allah mudahkan dia ngafal Quran. Amin. Yang jawabnya semangat, semoga keluarganya menjadi keluarga penghafal Al-Quran. Amin. Yang semangat, semoga anak cucu cicit keturunannya menjadi keluarga Quran, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini ada sekitar 30 ya, 30-an orang. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan. Insyaallah sebentar saja, mungkin hanya sekitar kurang lebih 20 menit. Insyaallah kita akan menghafal bersama dan juga insyaallah kita murojaah dan mengulang kembali. Yang namanya murojaah itu mengulang-ulang. Mengulang kembali apa yang telah kita hafalkan bersama di pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah. Sebelum ini saya mau tanya, boleh jawab di chat, boleh jawab langsung. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. 30 juz. Al-Quran ada berapa surah? 114. 114. Al-Quran ada berapa ayat? 6.236 ayat. 6.236 ayat. Alhamdulillah, masih ingat. Al-Quran ada berapa halaman? 604 halaman. Kalau sebelah kanan pasti, sebelah kiri Genap. mantap. Alhamdulillah. Insyaallah kita ulang lagi surah yang sedang kita hafal dan kita ulang surah-surah yang telah kita hafal kemarin. Ada nama-nama surah yang telah kita hafal kemarin, yaitu berapa surah yang sudah kita hafal? 5, Ustaz. 5. Kita ulang bersama. Saya tanya, surah pertama surah Al-Baqarah. Al-Fatihah. Ya. Surah kedua Al-Baqarah. Surah ketiga Al-Imran. Surah keempat An-Nisa. Surah kelima Al-Maidah. Al-Maidah. Insyaallah hari ini kita tambah lagi surahnya ya. Pasti sudah tentu otomatis sudah tahu juga arti-arti dari surah-surah tersebut. Kalau Al-Fatihah artinya pembukaan, Al-Baqarah artinya babi betina, Ali Imran artinya keluarga Imran, yang arti An-Nisa perempuan, wanita, perempuan atau wanita. Oke. Al-Maidah artinya hidangan. Masya Allah. Kita coba tambah 5 surah lagi. Oke. Saya akan tambah yang surah ke-6 itu surah Al-An'am. Surah apa? Al-An'am. Al-An'am artinya binatang ternak. Arti Al-An'am apa? Binatang ternak. Oke. Surah ke-7 Al-A'raf. Surah ke-7 surah apa? Al-A'raf. Surah ke-7 Al-A'raf artinya tempat tertinggi. Tempat tertinggi. Surah Al-A'raf artinya apa? Tempat tertinggi. Yang ke-8 surah Al-Anfal. Yang ke-8 surah apa? Al-Anfal. Artinya apa? Al-Anfal artinya harta rampasan perang. Oke? Saya ulang. Surah ke-6 surah apa? Al-An'am. Surah ke-7 surah ke-8 Al-Anfal. Masya Allah. Sekarang yang ke-9 At-Taubah. Surah 9 surah apa? At-Taubah. Oke? Dah.
artinya sudah tahu ya. Surah At-Taubah artinya taubat. Oke. Surah ke-10 Yunus. Surah ke-10 surah apa? Yunus. Artinya yaitu Nabi Yunus. Surah ke-10 surah apa? Yunus. Saya ulangi. 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 Taubah, 10 Yunus. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Sampai 5 menit, 5 surah kita hafal. Oke, kita ulang sama-sama 1 sampai 10. 1, 2, 3. 1. Al-Fatihah. 2. 3. Ali Imran. 4. An-Nisa. An-Nisa. 5. Al-Maidah. Al-Maidah. 6. Al-An'am. Al-An'am. 7. Al-A'raf. 8. Al-Anfal. 9. Taubah. 10. Yunus. Alhamdulillah. Sekarang saya balik. 10 Yunus. 9 Taubah. At-Taubah. 8 Al-Anfal. 7 Al-A'raf. 6 Al-An'am. 5 Al-Maidah. 4 3 Ali Imran. Al-Baqarah. Al-Fatihah. Fatihah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hafal Al-Quran. Semangatku. Semangatku ya. Al-Quran. Semangatku. Al-Quran. Semangatku. Al-Quran. Semangatku. Yang kira-kira belum yang sudah hafal, oke, saya anggap semuanya sudah hafal insyaallah. Oke, yang sudah hafal saya langsung kasih tugas ya. Tulis di chatnya masing-masing. Di chat siapa dulu yang setoran nih? Saya minta tulis nomor lahirnya. Tanggal lahirnya menggunakan nomor-nomor surah. Contoh, saya lahir tanggal 23. Tanggal 23 berarti Al-Baqarah, Ali Imran. Bulan 12, Al-Fatihah, Al-Baqarah. Begitu ya. Tahun 2000 Al-Baqarah, nolnya itu Al-Anfal, oke? Nolnya itu Yunus. Saya lahir di tahun Yunus. Tanpa menulis nomor surah tersebut, oke? Tanpa menulis nomornya, langsung saja setor, oke? Contoh nih, Bang Ikhwan Mubarak, tanggal itu. Karena kita baru menghafal sampai 10 surah, jadi menghafalnya jadi pakai satu-satu nomor. Jadi kalau contoh 23 Al-Baqarah dan Ali Imran, bulannya bulan Al-An'am, tahunnya tahun Al-A'raf, Al-An'am. Ini boleh, Masya Allah. Al-Fatihah. Ya, siapa yang duluan boleh? Nisa. Terus Itu di atas. Silakan. Arab. Kalau 0 Yunus, 0 Yunus. Boleh lihat Quran yang belum hafal. Yang sudah hafal tak boleh lihat Quran. Kalau bisa semuanya tak boleh lihat Quran ya. Karena kita sudah menghafal bersama. 10 surah, sebutkan tanggal lahir Anda, abang kakak, bapak ibu semuanya, pakai surah nama surah. Contoh Kak Tinto Dewi, Al-Anfal, Al-Anfal, Al-Fatihah, Al-Fatihah, At-Taubah, Al-A'raf, An-Nisa. Masya Allah, mumtaz, Masya Allah. Mumtaz. Kalau Kak Tinto Dewi tadi menggunakan apa? Sudah ditulis ya nomor lahirnya. Syarki Arfanda.
Al-Fatihah An-Nisa berarti tanggal 14 ya kan? Bulan An-Nisa bulan 4. Tahun Al-Fatihah At-Taubah tahun 99, Masya Allah, 1929. Nah, jadi saya kenal ya. Nah, contoh Bang Imam Wahyudi Depok, Al-Fatihah Al-Araf berarti 17, At-Taubah bulan 9, Al-Fatihah At-Taubah Al-An'am 1966, Masya Allah. Ya. Saya anggap udah rame nih, Masya Allah. Keren nih, keren. Ya. Metode begini untuk apa, ayah, bunda, bang, kakak semuanya? Jadi setiap kita lihat nomor, ya, itu sudah otomatis. Kita lihat jam berapa sekarang nih. Sekarang saya nanya, jam berapa sekarang? Tulis pakai nama surah. Jam berapa sekarang? Al-Fatihah Al-An'am. Al-Fatihah Al-An'am. Tulis di chat. Al-Anfal. Tulis sekarang jam berapa? Di daerahnya masing-masing. Jam berapa tuh? Al-Fatihah Al-An'am berarti jam 16. Oh ya, Masya Allah. Lewat berapa? Lewat berapa? Jamnya lewat berapa? 8. Al-Baqarah Al-Anfal. Masya Allah. Al-Fatihah Al-An'am, Al-Baqarah, At-Taubah. Masya Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi mulai hari ini kita setiap melihat sesuatu yang berupa nomor-nomor itu teringat surah-surah dalam Al-Quran. Siap? Insya Allah. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Sama nomor itu, Ustaz. Kalau lihat nomor kendaraan. Ya, siapa yang punya plat nomor mobil atau nomor apa namanya? Motor. Nomor motornya, kalau masih ingat. Yang ingat, tulis surahnya. Surah berapa? Surah apa? Tuh, contoh, saya 1086, berarti Al-Fatihah, Yunus, Al-Fal, Al-An'am. Oh, no, ketahuan nih. Nanti bisa dicek nih yang udah bayar pajak, yang belum bayar pajak tuh ketahuan. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya anggap semuanya sudah paham ya tentang ini. Masya Allah. Nomor HP juga bisa nanti kita praktekkan. Nanti makin banyak nomor-nomor. Ini kan kita baru ngambil karena 10 baru 10 surah, berarti kita baru 10 nomor. Nanti kalau sudah banyak surah yang kita hafal, kita bisa 2 nomor. Jadi contoh 12, nanti udah surah ke-12. Ambil yang 2 nomor boleh nanti insyaallah. Maka hari ini kita sampai 10 dulu, insya Allah seterusnya kita lanjutkan di kemudian besoknya insya Allah. Nah, paham ya teman-teman semua insya Allah. Sudah 10 surah diulang, dilatih otaknya untuk terus mengulang-ulang terus. Setiap lihat 6, Al-An'am, setiap lihat 10, Yunus, setiap lihat Al-Baqarah 2, setiap Ali Imran 3 gitu insya Allah. Nah, kita masuk di hafalan ayat kita. Hari ini di surah ke-78. Surah apa? Masih ingat? An-Naba. Berjumlah berapa ayat? 40 ayat. Termasuk golongan surah. Iya. Di halaman berapa? Kanan atau kiri? Kiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita sebelum kita menghafal, kita doa dulu kepada Allah di surah Al-Maidah, surah ke-5 ayat 114, dan di surah 20, surah Toha ayat 114 juga. Boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana Anzil alaina Ma'idatan minas sama'i Takunu lana Aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbal alamin.
Juga setiap sebelum mengaji atau sebelum menghafal kita niatkan semoga dengan bacaan ini kita dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua yang kita baca semuanya mengalir kepada kedua orang tua kita semua insyaallah. Nah, kita masuk di ayat yang kedua. Kita ulang dulu ayat yang pertama dengan baca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Khutbah. Amma yatasaalun. Artinya tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Masya Allah. Ayat kedua kita masuk, ikutin saya. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Nah, jadi menghafalnya boleh buka Quran, boleh tutup Quran juga boleh. Fokus mendengarkan juga boleh. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Artinya tentang berita yang besar. Tentang berita yang besar. Apa arti ayat kedua? Tentang berita besar. Saya baca artinya, abang kakak baca Arabnya. Tentang berita yang besar. Anin naba'il azim. Arabnya abang kakak baca artinya. Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar. Masya Allah. Ya, nanti kita bisa lihat tajwid tentang tajwidnya. Anin naba'il itu ada alif lam syamsiah. Ada juga gunnah di situ. Naba'il ada al-azimi. Al-azim itu juga ada alif lam syamsiah. Azim itu bacanya boleh 2, 4 sampai 6 harokat, itu disebut sebagai mad arid lis sukun. Masya Allah. Sama-sama kita baca ayat kedua. 1, 2, 3. Anin naba'il azim. Ayat 1. Amma yatasaalun. Alhamdulillah. Satu ayat kita sudah hafal bersama sekali lagi di surah An-Naba. Alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Tadi kan Ustadz dari kemarin itu menyampaikan doa sebelum menghafal adalah pada surat Al-Maidah ayat 114. Itu kan saya baca di Al-Quran, artinya itu tentang permintaan untuk diturunkan hidangan ya Ustadz ya? Ya, itu yang tadi barusan dijelaskan oleh Ustadz Lutfan, bahwa yang diminta hidangan oleh Nabi Isa pada waktu itu benar-benar hidangan secara zohir. Nah, namun ayat itu, Quran ini benar-benar Quran yang mukjizatnya hingga akhir zaman, sampai zaman kita sekarang pun Al-Quran ini tetap berlaku, bahwa ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ada juga hidangan dari langit tersebut. Apa berupa ayat-ayat. Kalau kita lihat baca secara Arabnya, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, satu-satunya doa di dalam Al-Quran yang menggunakan dua. Biasa kan kalau kita doa Allahumma saja atau Rabbana saja. Tapi kalau di surah Al-Maidah ayat 14, Allahumma Rabbana. Ibaratnya itu doa memohon semohon-mohonnya, ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma Rabbana anzil alaina, turunkanlah kepada kami ma'idatan minas sama, hidangan dari langit, takunu lana aidan, yang menjadi hari raya bagi kami. Nah, kita bahas sedikit salah satu hikmah di ayat tersebut. Jadi aidan seperti hari Aid. Bayangkan kalau kita Idul Fitri, Idul Adha,
Kapankah umat Islam berbahagia? Ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Yang tak pernah sholat pun bahagia. Betul tak? Yang tak pernah ke masjid pun bisa ke masjid untuk sholat yang setahun sekali itu, Masya Allah. Itu aidal li awalina. Takunu lana aidal li awalina wa akhirina. Bahagia di awal, bahagia di akhir. Wa ayatan minka, apa itu? Wa ayatan, yaitu satu ayat darimu ya Allah. Satu tanda, satu ayat darimu ya Allah. Itu permintaan Nabi Isa alaihissalam. Jadi satu ayat diminta yang bisa kita baca, satu ayat yang bisa kita hafalkan, itu adalah seharusnya menjadi kebahagiaan yang luar biasa untuk kita semua seharusnya. Wa ayatan minka warzuqna, dan berilah kami rezeki ya Allah, wa anta khairur raziqin, dan engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka rezeki terbaik adalah ketika kita diizinkan dalam satu hari berinteraksi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Masya. Nah, itu harus kita syukuri, bersyukur, berjuta-juta syukur harus kita panjatkan pada Allah, masih disempatkan kita untuk membaca, mendengar, apalagi menghafalkan Quran dalam 24 jam. Karena tak banyak orang yang diberi kesempatan dari 24 jamnya, dari segi sibuk kerjanya, dari sibuk nyari duitnya, nyari ngurus bisnisnya dan lain-lain. Karena banyak orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah. Betul tak? Nah, maka kawan-kawan hadirin yang dirahmati Allah, ya Bunda, Bang Kakak, dari ayat ini, dari doa ini benar-benar mengajarkan kita bahwa satu ayat yang kita baca, satu ayat yang Allah izinkan kita melihat, satu ayat kita diizinkan untuk mendengar ayat itu, satu ayat yang kita bisa ucapkan pada hari itu, pada hari ini, itu adalah wa anta khairur raziqin, benar-benar rezeki yang tak ada bandingnya dari dunia dan seisinya, Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Maka amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Maka Quran inilah berita yang besar. Semua yang ada di dunia ini, dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir, sampai setelah hari akhir, diceritakan oleh Al-Quran. Berita besar. Anin naba'il azim. Ada program MIM, ada program Masjid Bilioner, ada program Baitul Quran. Kita mau ikut, kita termasuk dalam berita besar tersebut, insya Allah. Menyambut berita besar tersebut, insya Allah. Nah, saya berharap insya Allah ketika abang kakak ayah bunda istiqomah dengan program ini, dan selalu semangat, insya Allah akan datang berita-berita besar berupa kebaikan-kebaikan yang hadir ke ayah bunda abang kakak sekalian, insya Allah. Amin. Akan ada wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, akan dibuat Allah jalan keluar dari segala permasalahannya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Setelah dia sadar bahwa Quran ini adalah rezeki yang tiada bandingnya di dunia ini, dari apapun di dunia ini, maka Allah akan datangkan rezeki yang didatangkan dari arah yang tak disangka-sangka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itulah sekilas makna atau hikmah yang kita bisa ambil dari doa yang kita panjatkan itu. Yang di surah 5 ayat 114, insyaallah. Jazakallah khair, Ustaz. Ada lagi pertanyaan atau sharing? Kalau saya bisa jawab, insyaallah saya jawab. Kalau silakan Bapak Ibu, Abang Kakak yang masih ingin bertanya. Ada yang mau bertanya sebelum ditanya? Ustaz, doa yang nomor 2 tadi surat apa ya? Surah Toha ayat 114 juga. Surah Toha ayat 114 halaman 230 sebelah kiri atas di ujung ayatnya. Apa bunyinya? Waqur Rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma. Tambahkanlah untukku ilmu, pengetahuan. Seperti yang kita belajar, berilah kami kekuatan agar bisa membaca Al-Quran dengan benar, ilmu, berilah kami ilmu agar bisa membaca Quran dengan benar, berilah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar, berilah kami ilmu agar bisa mengamalkan Quran dengan benar, berilah kami ilmu agar bisa menghafal Quran dengan benar, gitu. Jadi salah satu maknanya waqur rabbi zidni ilma, ilmu.
ilmu cara membacanya, ilmu dimudahkan cara memahaminya, ilmu cara mengamalkannya juga insyaallah. Wa qur rabbi zidni ilma. Baik. Insyaallah. Ada lagi Bang Kakak? Ustaz, boleh tanya? Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Mohon izin, cuma sharing aja sih untuk semuanya, khususnya buat Ustaz ya, buat kita nih. Apakah maksimal ketika kita berusaha untuk menghafal, pernah menghafal tapi berantakan karena nggak maksimal ya, artinya ada kuliah, ada kerja dan lainnya, itu bagaimana ya Pak Ustadz mensiasati itu semua? Terima kasih. Putus-putus soalnya di sini. Oh ya, ada yang sibuk kuliah, kerja gitu ya? Nah itu gimana caranya Ustadz supaya tetap maksimal gitu kan? Ya, maka waktu terbaik umat Islam itu 2, dan ini banyak diamalkan oleh banyak ulama, banyak para salafus soleh tak pernah tinggal 2 waktu ini. Yang pertama, sebenarnya 4 ya, 2 yang utama. Yang pertama habis subuh, yang kedua maghrib, ba'da subuh sampai ke syuruk, yang kedua maghrib ke isya. Saya yakin sesibuk-sibuknya umat Islam di Indonesia atau yang sekarang sibuk kerja atau kuliah, insya Allah 2 waktu ini insya Allah banyak yang kosong dan bisa dimaksimalkan di 2 waktu itu. Contoh, ada guru kami di sini, dia anaknya dari umur 4 tahun, cuman dibiasakan habis subuh sampai syuruk, ngaji sama orang tuanya, ngafal sama-sama. Alhamdulillah, sekarang di umur 12 tahun sudah 30 juz. Alhamdulillah. Menginvestasikan waktu setiap hari, cuman ba'da subuh sampai syuruk. Itu dahsyatnya luar biasa. Itu bisa ngafal 1 halaman, karena waktu itu otak lagi fresh, lagi enak, dan di situ malaikat memberikan waktu malaikat memberikan rezekinya berlimpah-limpah. Membagi-bagikan rezeki. Nah, termasuk ayat-ayat Al-Quran yang ingin dihafal. Jadi, kalau bisa saran, kalau sesibuk-sibuk apapun kita, minimal kita luangkan waktu di 2 waktu ini. Pertama, di ba'da subuh sampai syuruk, dan itu ba'da maghrib ke isya, kita duduk, murojaah, menghafal, bisa sendiri, apalagi lebih bagusnya berjamaah, insya Allah. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Silakan Bapak Ibu, Abang Kakak, masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, dirasa cukup. Ya, terakhir saya mau tanya berarti. Sudah selesai ya? Saya mau tanya, surah, siapa yang bisa setor 10 surah? Dari Al-Fatihah sampai Yunus. Ada yang bisa? Tanpa lihat mushaf. Siapa nih namanya nih? Silakan Raisen. Siapa nih? Raisen dulu Bapak Ibu, Abang Kakak yang ingin setor, ya. Ya. Silakan Kakak Trias Dewi. Kak Trias, silakan. Surah 1 sampai 10, silakan. Pertama, surat ke-1 Al-Fatihah. Ya. 2. Kedua Al-Baqarah. Ya. Ketiga Ali Imran. Keempat An-Nisa. Kelima Al-Maidah. Keenam Al-An'am. Ketujuh Al-A'raf. Kedelapan Al-Anfal. Kesembilan At-Taubah. Kesepuluh Yunus. Takbir. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bang Taufik, Masya Allah. Ya. Yang pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, 3 Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, ke-7 Al-A'raf, ke-8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus. Takbir. Siapa lagi? Kak Fitria ya? Ya, silakan Kak Fitria. Tafadhol. Fatihah, 2 Al-Baqarah,
ketiga Al-Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf, kedelapan Al-Anfal, kesembilan At-Taubah, kesepuluh Yunus. Takbir. Masya Allah. 3 orang saja dulu ya. 3 orang. Nah, karena waktu kita terbatas, terakhir saya kuis. Siapapun boleh jawab, siapapun bisa jawab. Boleh di chat, boleh langsung juga boleh. Surah kedua, surah Al-Baqarah. Surah ke-6. Al-An'am. Surah ke-9. At-Taubah. Ada yang ngetik tuh lama, ada yang cepat oke langsung. Surah An-Nisa. Surat keempat. Surah 10. Yunus. Apa namanya? Kita kembali kepada Allah. At-Taubah. Kalau kita lebaran, kalau kita Idul Adha, kita nyembelih. Al-Baqarah. Satu lagi? Nyembelih apa? Al-An'am. Binatang ternak ya, insyaallah. Kalau kita lapar, maka kita butuh Al-Maidah. Masya Allah. Maka kalau yang jomblo jangan minder ya, karena banyak An-Nisa, insya Allah. Kalau laki-laki ya, Masya Allah. Insya Allah, kalau kita, kayak saya sekarang berada di pantai, ya, begitu luas, begitu, makanya saya basah nih ya, udah basah nih. Begitu luas, begitu hati kita lapang, terbuka. Al-Fatihah. Pembukaan artinya, Masya Allah. Alhamdulillah. Takbir. Maka kalau saya ke tengah laut sana, maka kemungkinan besar saya bisa dimakan ikan paus. Masya Allah. Alhamdulillah. Semuanya sudah paham, sudah hafal. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Dan di murojaah mungkin ke depan banyak tips-tips yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan, dan insya Allah semoga Abang Kakak yang hadir di sini bisa dijaga hafalannya, dilatih. Yang penting tuh dilatih, dan kalau bisa langsung diajarkan ke kerabat dekat, anaknya atau saudaranya atau siapapun itu, insya Allah. Semoga bermanfaat, yang benar dari Allah. Semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Semangat kita hari ini, insya Allah semangat itu bisa diwariskan kepada anak cucu cicit kita kemudian hari. Semangat kita hari ini bisa jadi hasil dari doa kakek, bapak, kakek, buyut kita, nenek moyang kita terdahulu. Semangat kita hari ini bisa menjadi semangat juga untuk anak cucu cicit kita kemudian, insya Allah. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Panjang umur kita ketemu lagi, amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pendek umur kita jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustaz Aiman. Begitu luar biasa penyampainya, dan ternyata menghafal itu mudah dan menyenangkan. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, Abang Kakak semua yang telah bersamai kita dan telah bersama-sama dengan kita menghafal, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa kami ingatkan untuk mengisi absensi sesuai dengan link yang sudah di-share di kolom chat, dan juga bisa memberikan infak terbaik untuk memuliakan guru-guru kita. Baik, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mari kita akhiri dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berakhirul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih bersama moderator, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Iwan. Bang Taufik, besok gantian moderator ya. Masya Allah. Ini kalau jam segini saya lari dari pasar. Masya Allah. Iya, harus ngejar ke rumah. Aduh. Masya Allah. Mudah-mudahan tapi bisa lah. Siap.
Pokoknya antara Senin sampai Kamis. Ya. Yuk. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.